you for your mercy. Thank you for your goodness. Mercy is your name. Mercy, mercy, mercy is your name. Mercy, mercy, mercy is your name. Mercy, mercy, mercy is your name. We cry holy, holy to
Let the King of my heart be the mountain where I ride, the fountain I drink from. Oh, He's my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, He's my song. You are good, you're good. Oh, 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 let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, He's my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, He's my song. Let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, He's my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, He's my song. You are good, you're good. Oh, 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 you're never gonna let me down. And you're never gonna let me down. 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 And you're never gonna let me down. You're never gonna let. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. You are good, you're good. Oh, 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 you're never gonna let me down. 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 oh, you are good, Lord. Yes, you are good. Shalom, selamat hari Minggu. Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Kita datang menghampiri tahta Tuhan, memuji menyembah atas segala kebaikannya dalam ibadah mingguan. Hari Minggu,
tanggal 5 Juli 2020. Kembali kita lakukan lewat daring seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dan kami kembali mengundang Anda untuk rajin setiap hari Minggu jam 10 pagi lewat tautan yang ada di layar, yaitu youtube.com/NWI Church. Hari ini dalam ibadah kita akan ada perjamuan kudus. Jadi setelah Pastor Robert Sutanto nanti membawakan firman Tuhan, maka selanjutnya kita akan masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Kami berharap Anda menyiapkan seluruh perlengkapan untuk perjamuan kudus. Minggu lalu saya sudah sampaikan, jika Anda membutuhkan bantuan untuk perlengkapan perjamuan kudus, kirim kami pesan secara DM di Instagram, kami akan membantu Anda. Dan kami berharap bantuan sudah diterima. Bapak Ibu sekalian, ikuti dua akun media sosial gereja kami, yaitu di Instagram @NWI Church dan juga Facebook New Wine International Church untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang kegiatan-kegiatan di dalam dan di luar gereja. Dan jika Anda belum merupakan bagian dari salah satu gereja tertentu, Anda belum menjadi jemaat, belum memutuskan, kami dengan senang hati membuka pintu rumah kami untuk Anda masuk dan bergabung menjadi bagian dari keluarga kami di New Wine International Church. Silakan mengisi formulir yang ada di layar. Itu adalah online connect card yang ada di nwicijkt.org/connect-card. Ya, itu cara untuk bergabung dan gampang sekali. Kami ingin menginfokan untuk Anda yang menyukai diskusi, Anda menyukai perspektif yang berbeda tentang firman Tuhan. Ayo bergabung setiap hari Selasa malam jam 8 waktu Indonesia Barat di akun Instagram gereja @NWI Church. Di sana ada program yang dinamakan Lebih Dalam Lagi. Program ini didedikasikan bagi kita semua yang ingin mendapatkan perspektif berbeda dan ingin bertanya bagi jemaat yang masih penasaran tentang tema mingguan yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan di setiap hari Minggu paginya. Maka di acara Lebih Dalam Lagi Anda bisa menanyakannya. Yuk kita diskusi bareng. Ada juga acara yang menyegarkan, yang membuat Anda kembali dikuatkan dengan lagu-lagu pujian karya Pastor Robert dan Ibu Lea Sutanto. Acaranya ditayangkan setiap hari Jumat malam jam 7.30, di mana Pastor Robert dan Ibu Lea Sutanto mengadakan live worship at home di akun Instagram @RobertLeaSutanto dan juga ditayangkan di Facebook dan di YouTube. Kami berharap Anda ikut mendoakan dan ikut menikmati lagu-lagu yang menyegarkan jiwa ini. Ingat, setiap hari Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat malam. Persembahan, persepuluhan, dan donasi untuk dana pembangunan gereja Anda bisa lakukan secara transfer melalui Bank BCA atas nama GBI New Wine International di nomor rekening 002 308 1234. Kami juga mengundang Anda untuk terus mengulurkan tangan untuk saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19 lewat program Rp5.000ku. Sisihkan Rp5.000 per hari untuk mereka. Nanti dananya kami kelola dan pasti akan kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Dan jika Anda ingin terlibat program ini, silakan catat nomor rekeningnya, yaitu 0700 177 696 rekening BCA atas nama GBI New Wine International. Jangan lupa untuk mencantumkan kode unik di belakang angka yang Anda transfer, yaitu 019. Bapak Ibu juga bisa memberi atau mendonasi menggunakan OVO, Dana, GoPay, atau dompet digital lainnya dengan cara memindai kode bar yang muncul di layar. Terima kasih atas segala kemurahan hati Bapak Ibu sekalian. Kami juga ingin menyampaikan, ini adalah gelombang ke-6 di mana gereja kita telah menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Sebagaimana Anda saksikan di layar saat ini, ada bantuan dalam bentuk sembako, telur, makanan jadi, vitamin, pembersih tangan atau hand sanitizers, masker kain, sabun, dan lain sebagainya. Kami akan laporkan kegiatan ini secara bertahap dan transparan, dan Anda bisa pantau terus lewat kedua akun media sosial kami. Kembali kami ingatkan bahwa kantor sekretariat gereja untuk sementara ini masih diliburkan sambil kita menunggu pengumuman terbaru dari otoritas terkait. Namun jika Anda membutuhkan pelayanan secara langsung, silakan hubungi kami di nomor WA. Ya, hanya WA saja di 0812 865 00101. Bapak Ibu sekalian, bagikan tautan
YouTube berikut ini kepada lebih banyak orang supaya mereka juga bisa menikmati hadirat Tuhan dengan ibadah yang kita gelar di gereja terkasih kita. Inilah saatnya Anda menyiapkan hati. Saya juga sama, karena kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita. Setelah firman Tuhan dibagikan, bersiaplah untuk bergabung di dalam ibadah perjamuan kudus. Saya Coki Sitohang mengucapkan selamat beribadah. All our eyes on you, Lord. All our hope in you, Lord. All our trust in you, Lord. All we want is you, Lord. All our eyes on you, Lord. All our hope in you, Lord. All our trust in you, Lord. All we want is you, Lord. The Lord is our shepherd. The Lord is our helper. Oh, Jesus, lead us and show us the way to follow you. All our eyes on you, Lord. All our eyes on you, Lord. All our hope in you, Lord. All our trust in you, Lord. All our trust in you, Lord. All we want is you, Lord. All we want is you, Lord. The Lord is our shepherd. The Lord is our helper. The Lord is our helper. Oh, Jesus, lead us and show us the way to follow you. I want to thank you, Lord, for all the goodness. You always took me, Lord. Jesus, show us the way. My life is better. I like it better when I am following you. Oh, my life is better. I like it better when I am following you. Oh, my life is better. I like it better when I am following you. Oh, my life is better. I like it better when I am following you. Oh, my life is better. I like it better when I am following you. Oh, my life is better. I like it better when I am following you. Oh, in the morning when I wake up, in the evening when I lie, my Jesus, oh, your presence follows me around. Oh, come and change the atmosphere and show me the way to follow you. The Lord is our shepherd. The Lord is our helper, yeah. The Lord is our helper. The Lord is our helper. Oh, Jesus, lead us and show us the way to follow
Jesus our helper, yeah. My Jesus, you're the only one. Wanna follow you, Lord, yes, thank you, Jesus. Wanna follow you, Lord, with all my heart. For just one moment, to the end of life, wanna follow you, Lord. 'Cause I wanna follow you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh. Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu di dalam online service New Wine International Church. Hari ini kita akan berbicara mengenai new normal tentang family atau keluarga, kenormalan baru di dalam keluarga. Sebelum kita masuk, mari kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari Minggu yang indah ini. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan lagi dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, kata kenormalan baru atau new normal ini hari-hari ini menjadi semakin populer di berbagai tempat, di mana-mana orang-orang berbicara. Tapi pagi ini kita khusus akan memfokuskan tentang keluarga. Ya, ada apa yang terjadi dengan keluarga di dalam kenormalan baru atau new normal ini? Ya, saudara, dan kalau kita melihat beberapa waktu sebelum COVID ini, maka kita melihat ada perubahan. Dulu orang salaman kalau ke gereja ya, orang salaman, cipika-cipiki. Kalau sekarang dikatakan harus jaga jarak, social distancing. Ini saja sudah menjadi berubah ya. Dulu kata-kata bersatu kita teguh, sekarang bersatu kita kena sakit begitu ya, bersatu kita runtuh karena kena penyakit dan sebagainya. Jadi perubahan-perubahan seperti ini ya yang kita dengarkan. Dulu kata iman menjadi nomor satu, sekarang kata imun yang menjadi nomor satu. Perbedaan antara iman dan imun sekarang, karena ya inilah new normalan baru atau kenormalan baru, saudara, menjadi sesuatu yang berubah. Nah, apa yang menjadi orang-orang menjadi stres berpikir? Karena mereka berpikir bahwa kenormalan baru atau new normal ini hanya sementara. Ya, bahwa banyak dari kita berharap bahwa kita akan kembali seperti dulu. Kita akan kembali seperti dulu. Seperti minggu lalu kami ada dalam acara lebih dalam lagi, ada begitu banyak orang-orang bertanya pertanyaan-pertanyaan seperti begini. Apakah kita bisa menyembah Tuhan kembali seperti di gereja? Sama dengan yang di online, karena di online kami tidak merasakan hadirat Tuhan dan sebagainya, sedangkan di gereja kami rindu. Kami ingin kalau di gereja itu lebih suasananya lebih banyak orang dan sebagainya. Nah, saudara, dalam menghadapi kenormalan baru ini, kita tentu akan berharap satu ketika kita bisa berkumpul lagi dalam suasana ibadah seperti dahulu. Tetapi mungkin saya ingin katakan tidak tepat seperti yang dulu, karena pasti akan ada perubahan-perubahan. Karena dengan new normal ini, ya, caranya bagaimana untuk kita bisa menyesuaikan diri dengan new normal ini? Ya, memang karena kondisi manusia, saudara, ya, bahwa kita ini harus bisa menyesuaikan dalam setiap perubahan-perubahan baru ini. Nah, so, cara untuk menghindari stres pada waktu new normal adalah menerima bahwa situasi yang terjadi bukanlah hanya sebuah persinggahan. Ya, persinggahan yang sifatnya sementara, namun ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Jadi new normal ini sesuatu yang merubah kita, ya sudah berubah, tidak bisa kembali. Ataupun kita bilang aku masih seperti yang dulu, ya enggak bisa lagi, karena kita sudah berubah saat seperti ini. Sehingga kata-kata yang sangat menonjol pada hari ini yang saya bisa katakan kepada kita adalah kata adaptasi atau adjustment. Ya, penyesuaian. Ini menjadi kata kunci di dalam new normal ini, saudara ya. Di dalam keluarga demikian. Nomor satu yang terjadi adalah misalnya suami, istri, dan anak.
Kalau suami istri yang sudah sepantaran saya mungkin persoalannya nggak terlalu banyak saudara ya, karena kita sudah usianya sudah cukup matang dan sudah istilahnya sebagian bilang udah lansia begitu. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika anak-anak muda ini, anak-anak muda yang baru menikah mungkin 10 tahun, 15 tahun, yang biasanya mereka itu suami pagi-pagi bangun pergi ke kantor, pulang sore, mungkin malam rapat, malam begitu pulang sudah capek, tidur, sehingga ketemu dengan keluarga dan anak-anaknya hanya weekend saja atau Sabtu dan Minggu, begitu ya. Minggu ke gereja, Sabtu pergi keluar makan dan sebagainya. Sehingga pada waktu new normal ini di mana semua mesti work from home, maka terjadilah sesuatu yang menghebohkan karena istri melihat suami setiap hari dari pagi sampai sore sampai malam, sampai pagi lagi. Dan suami melihat istri dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam lagi. Sehingga mereka menjadi nomor satu kekurangan me time. Buat anak-anak muda, kata me time ini menjadi sebuah kata yang sangat penting. Karena setiap hari sama-sama terus. Kalau dulu kan suaminya ada di kantor, istrinya pergi shopping atau ke mall, kumpul dengan teman-teman, ataupun misalnya ada acara arisan dan macam-macam, sehingga lalu kemudian mau nonton sendiri dan sebagainya, ada kata me time. Tetapi sekarang karena semuanya kumpul di rumah, yang ada adalah our time. Jadi waktu bersama-sama yang terus menerus, sehingga lama-kelamaan yang suami melihat sesuatu biasa, seperti biasa kalau di kantor kan melihat kekurangan atau kesalahan langsung minta dikoreksi. Dan begitu ketemu istri yang apa adanya, cerita apa adanya, di dalam cerita itu pasti ada sesuatu yang kurang atau yang salah, sehingga suaminya berpikir, nah itu karena sudah terbiasa mengoreksi dengan sesuatu yang salah, lalu dikoreksilah istri dan gini gitu, akhirnya terjadilah cekcok, lalu kemudian istrinya menjadi lama-lama stres atau suami jadi stres dan sebagainya, sama-sama stres. Nah saudara ya, tidak mudah memang work from home ini, karena perlu manajemen waktu yang tepat. Kapan kelarin kerjaan, kapan menemani anak, kapan menemani suami atau menemani istri dan sebagainya. Ya, dan ini menjadikan stres atau tekanan. Saya baru membaca kemarin ini, ternyata di China, di dekat provinsi tempat di mana berjangkitnya COVID-19 tersebut, di dekat daerah situ, di salah satu kota, saya lupa namanya, dikatakan terjadi tingkat perceraian yang meningkat dengan sangat drastis, yaitu sampai 300 orang hanya dalam waktu beberapa bulan ini minta cerai. Dan satu hari bisa sekitar 10 orang yang pergi ke tempat City Hall ya untuk minta cerai masalah-masalah ini. Dan ya begitu, karena terjadi suaminya terkenal kan kalau di China orang work kerja. Di rumah dia tidak kerja jadi stres, dia kerja juga stres. Akhirnya terjadilah cekcokan yang tidak mampu jalan keluar. Nah, pada hari ini ada sebuah ayat yang mengatakannya, satu pasal sebenarnya ini yang bagus sekali. Ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan sebagai gembala yang baik kepada kita. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin berkata kepada kita, di tengah situasi pandemi yang sangat menyulitkan, yang membuat kita menjadi berubah hidupnya. Dulu tidak pernah cuci tangan, sekarang harus cuci tangan sering-sering. Dulu cuma cuci tangan pada waktu mau makan, sekarang udah cuci tangan nggak dikasih makan, begitu saudara ya. Dulu di tas dari ibu-ibu yang ada adalah parfum, sekarang di tas ibu-ibu yang ada adalah hand sanitizer. Kemana-mana mesti pakai masker dan bermacam-macam. Hal-hal tersebut ini menjadikan tidak nyaman buat kita sekalian. Tapi tahukah bahwa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Dia adalah gembala, kita adalah domba-dombanya. Saya ingin mengajak kita melihat dari satu sisi yang positif tentang Tuhan adalah gembalaku. Di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1-6 dikatakan begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku, kata membaringkan ya, di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ada kata membimbing. Ia menyegarkan jiwaku, ada kata menyegarkan. Purpose-nya daripada membimbing, membaringkan adalah untuk menyegarkan jiwa kita. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya menggarisbawahi ada beberapa kata-kata yang tadi barusan saya sudah singgung sedikit. Yang pertama ada kata membaringkan, yang kedua ada kata membimbing, yang ketiga ada kata menyegarkan, yang keempat ada kata menuntun di jalan yang benar, yang kelima ada kata berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi Tuhan memimpin kita sebagai domba, Dia adalah gembala yang baik. Ya, hari-hari ini kita dipimpin ke tempat yang mungkin buat kita kurang menyenangkan. Tetapi tahukah Bapak Ibu sekalian, bahwa di tempat-tempat ini kita sedang diuji iman kita, keyakinan kita, kedalaman kita, relationship kita dengan Tuhan, juga relationship kita dengan keluarga. Jadi apa yang sudah kita dengar selama ini lebih dalam lagi dipraktekkan. Ya, ada kata membaringkan, artinya Tuhan menyediakan walaupun di tengah kesulitan bisa berbaring, bisa tidur dan menyegarkan jiwa. Dan dikatakan menuntun di jalan yang benar. Jadi jalan ini adalah jalan yang benar. Nah, sekalipun dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bapak Ibu sekalian, walaupun keluarga dalam menghadapi tekanan pada hari-hari di dalam, tetapi ingat, ketika Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam diri kita adalah hanya untuk satu, yaitu fruitful, untuk kita berbuah. Tahukah saudara, buah itu ada di lereng. Ada beberapa jenis buah yang tumbuh di lembah. Dan buah-buah itu adalah buah yang sangat luar biasa. Lembah, lereng, menakutkan, ya, valley. Saudara, anggur adanya di valley, ya. Saudara, ketika kita melihat hal-hal ini, biarlah kita percaya dan berkata bahwa tujuan semuanya ini adalah agar kita berbuah. Be fruitful. Nah, saudara, berbuah untuk apa? Untuk menjadi impact. Kata impact kita ketemukan ini. Kata impact saya ingin membahas secara singkat sekali. Kata impact akronim daripada impact di dalam keluarga, ya, dalam keluarga. Nah, kata impact ini terdiri dari kata IMPACT, ya. I adalah inspiring. M adalah mature atau dewasa. Yang ketiga persistence adalah ulet atau tekun. Yang keempat adalah action, bertindak. Yang kelima adalah Christ, Kristus yang menjadi pusat. Yang keenam adalah thankful, bersyukur, senantiasa bersyukur. Nah, kita akan melihat, ya, IMPACT. Kita akan membahas I pada bagian akhir, tapi kita akan masuk dulu pada bagian M, ya, kata mature. Nah, kata mature ini dalam sebuah keluarga adalah kedewasaan, adalah ketika kita bisa menerima satu sama lain, yaitu kekurangan dan kelebihannya dengan apa adanya. Dengan kita tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi menyesal, tapi kita bisa menerima kekurangan dan kelebihannya. Karena itu, satu hal yang penting ketika di dalam masa new normal ini dalam keluarga adalah seringkali kan kalau suami karena biasa selalu trouble shooter di kantor, maka ketika di rumah, ketika istri ngomong, istri kan ngomong dengan apa aja yang diomong, kadang-kadang juga mungkin salah. Suami tidak boleh menjadi troubleshooter di situ. Suami harus bisa mendengar dan tidak bereaksi. Dengerin aja, gitu saudara. Ya, sulit buat suami, tapi itulah kedewasaan. Bertumbuh, saling mengerti, menerima kekurangan dan menerima kelebihan. Kata mature artinya bukan berarti sempurna, tapi kata mature adalah bisa menerima kekurangan dan kelebihan. Lalu akan ada kata yang kedua, yaitu persistence. Kata persistence ini adalah artinya tekun atau ulet, tidak mudah menyerah. Ya, hari-hari ini ada kata yang suka disebutkan juga adalah kata resilient, tekun.
ulet, tidak mudah menyerah. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini perjuangan di dunia ekonomi memang seluruh dunia sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Saya selalu melihat apa yang terjadi di dunia barat. Ya, di Amerika, mereka terdesak karena perekonomian. Mereka mulai melonggarkan PSBB-nya. Mulai mereka boleh buka restoran, boleh makan, boleh ke pantai dan sebagainya. Akhirnya tiba-tiba meningkat secara drastis orang yang terinfeksi COVID-19. Akhirnya seperti Florida, New York, mereka akhirnya mulai menutup lagi, membatasi ruang gerak lagi. Karena mereka melihat bisa-bisa dalam satu hari itu, karena record breaking terus, yang memecahkan rekor terus setiap hari, berapa banyak orang, begitu banyak yang terkena infeksi daripada COVID-19 ini, saudara. Ya, jadi di tengah padahal mereka kepenginnya agar ekonominya tumbuh. Hal-hal seperti ini yang sedang dihadapi oleh banyak pengusaha-pengusaha, orang-orang yang bekerja dan sebagainya. Dan disinilah keuletan itu diperlukan. Tidak boleh menyerah. Sebenarnya saya senang dengan melihat pada waktu mulai daripada masa-masa social distancing dan sebagainya, restoran pada tutup, mereka menjadi kreatif, saudara. Mereka jemput bola. Mereka tidak lagi orang datang untuk menikmati suasana di kantornya di restorannya, tetapi mereka datang kirim WA, memberitahukan bahwa bisa pesan, ada special delivery, ada pakai Gojek, ada pakai macam-macam saudara, dan itu adalah salah satu bentuk resilient daripada orang-orang yang berusaha ini. Keuletan, ketekunan agar di tengah masa pandemi ini pun mereka masih tetap bisa mencari uang. Mereka masih tetap bisa dapat income. Ya. Nah, ini diperlukan di dalam sebuah keluarga. Apapun boleh terjadi, ketekunan dan keuletan suami, istri, dan anak-anak tidak boleh putus. Harus bulat, harus tekun. Lalu yang ketiga adalah ada kata action. Nah, ini kata action ini menarik, saudara. Kata action artinya adalah praktek dan bukan cuma teori. Ya, pada waktu berpacaran semuanya indah, pada waktu menikah awalnya juga indah, tapi pada begitu sudah mulai menjelang pertengahan, sudah tahun-tahun ke-10, tahun ke-15, tahun ke-9, 10, maka mulai terlihat begini begitu. Sudah mulai punya anak, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, perlu kita menyadari bahwa anak itu melihat apa yang orang tua katakan dan dia akan bisa praktekkan loh. Mamanya ngomong sesuatu, anaknya juga bisa mengikut. Ya, seperti ada salah satu kejadian ada seorang anak kecil nih, sebenarnya di dalam keluarga kami ya, kayak cucu kami lah, ya. Nah, dikarenakan bahwa satu ketika dia punya adik, ini kakak adik, ya. Jadi kakaknya ini sudah sekolah dan sekolahnya pandai, adiknya ini belum sekolah. Beda kira-kira mungkin 2 tahunan kali ya. Dan terus kemudian kakaknya ini punya satu kejadian yang lucu sebenarnya, masalah kecil. Kakaknya ini bibirnya kering, sehingga dia suka pakai ludahnya gitu, suka di ini kan, biar nggak kering bibirnya. Mamanya bilang, dikatakan jangan seperti itu, kamu laki, jangan kayak perempuan begitu. Nah, tanpa dia sadar, dia ngomong begitu, ada adiknya yang perempuan ini. Adiknya ini luar biasa, saudara, langsung saja dia ingat apa yang dikatakan mamanya. Waktu satu ketika, beberapa hari kemudian kakaknya di sekolah mau foto. Nah, karena bibirnya juga kering, jadi dia berusaha dia melet begini agar tidak kering. Jadi kayak orang pakai lipstick mungkin kalau perempuan ya. Adiknya begitu melihat itu langsung, kakak jangan begitu, itu kayak perempuan. Persis kata-kata mamanya itu diulangi oleh adiknya. Kakaknya tentu malu karena di sekolah di depan orang begitu. Ya. Nah, ini saudara, anak kecil itu akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tua dan dia tiru. Dia tidak ada filter, tidak menyaringan, dan dia bisa menyampaikan itu lagi. Salah satu contoh ada lagi anak kecil. Anak kecil ini pandai, dia setiap hari ini di jemaat kami ini, anak kecil ini dia pandai, maksudnya menirukan orang tuanya, menirukan mamanya, karena mama yang paling dekat tuh ya.
Ya mamanya sekali waktu marahi anak ini dikatakan, kamu kalau nakal nanti dimasukin di gudang ya. Gini. Anaknya ya, karena agar jangan nakal begitu. Sekali waktu begitu di depan saya nih ada nih, mama kalau nakal nanti saya masukin gudang ya. Saudara semua kami langsung tertawa. Karena anak begitu kecil kok bisa ngikutin. Nah saudara kita melihat di sini action. Saudara ya, kita tidak sadar bahwa anak-anak itu bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, kita karena itu berhati-hati dan biarlah kita boleh menjadi berkat, anak-anak kita bisa diarahkan kepada hal-hal yang baik dan benar. Lalu yang berikutnya adalah kata Kristus. Nah, kata Kristus ini sangat penting karena biarlah kita sebagai keluarga anak-anak Tuhan, kita memfokuskan, melibatkan atau menumbuhkan Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Salah satunya adalah yaitu dengan mengajarkan value of life, yaitu honesty atau honest. Menjadi jujur, terbuka, honest. Kalau kita melihat pada zaman dulu, anak-anak begitu ada di hadapan orang tuanya, mereka jadi introvert, tidak berani ngomong, tidak berani gini. Pernahkah Anda di dalam sebuah keluarga ketika makan semuanya pada diam semuanya? Ya, karena mereka takut kepada orang tuanya. Tetapi kita melihat ketika kita menghadirkan Kristus, maka ada komunikasi. Ada kejujuran, ada keterbukaan, ada cerita yang diceritakan. Karena itu masa-masa di dalam makan, kalau saudara sering kumpulnya dalam makan adalah masa-masa yang indah. Karena melihat anak-anak ini mulai cerita, mulai ngomong, mulai ini terkadang terjadi pembicaraan, perdebatan dan sebagainya. Tetapi kita melihat itu adalah honesty, keterbukaan. Kita melihat itu dan biasakan itu menjadi terbuka. Kalau terbuka maka orang tua tidak akan takut melihat anaknya pergi kemanapun. Kalau anak itu tertutup, kitanya harus juga khawatir. Kok anak saya tertutup ya? Kok anak saya diam? Anak saya begini. Tapi ketika anak itu terbuka menceritakan semuanya, maka kita menjadi lega. Kita menjadi tahu bahwa dia ini terbuka. Dan ketika dia terbuka kepada kita, maka kita tidak khawatir ketika dia berada di luar. Kristus menjadi pemersatu kita, membuat kita menjadi jujur dan terbuka. Yang berikutnya adalah kata thankful. Thankful artinya bersyukur, penuh dengan ucapan syukur. Tidak ada keluarga yang tidak menghadapi tekanan. Tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Semuanya punya masalah. Tetapi ingat, senjata melawan permasalahan yang sangat berat adalah bersyukur. Ya, ada perbedaan antara kata complain dan compliment. Daripada kita komplain tentang istri atau suami atau tentang anak, mari kita lebih menekankan kata compliment kepada istri, kepada anak, kepada suami. Sehingga kata-kata compliment itu adalah kata-kata yang membangun. Ya, papa orangnya bertanggung jawab, mama orangnya ngerajin, mama punya tangan seperti gurita. Dia bisa mencuci, salah satu ini mencuci, menyetrika, membersihkan rumah dan mengatur anak-anak dan sebagainya, bermacam-macam tugas yang harus dikerjakan. Lalu anak-anak menjadi anak-anak yang pandai karena anak-anak sungguh-sungguh rajin belajar, tekun, ulet, tidak mudah menyerah. Dan daripada kita komplain, marilah kita memberikan komplimen satu sama lain. Bersyukur adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kemarin saya baru menerima sebuah WhatsApp di WhatsApp group, lalu saya ingin bacakan ini, yaitu ada satu kata-kata yang indah atau pesan yang indah yang dituliskan oleh Paus atau Paus Francis, Pope Francis. Saya bacakan ya buat kita sekalian karena kata-kata ini indah sekali. Di tengah situasi dan kondisi COVID-19 yang masih merajalela di seluruh dunia ini, dikatakan begini. Sungai tidak minum air mereka sendiri, pohon tidak memakan buahnya sendiri.
Matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri, dan bunga tidak menyebarkan keharumannya untuk dirinya sendiri. Hidup untuk orang lain adalah aturan alam. Kita semua dilahirkan untuk saling membantu, betapapun sulitnya itu. Hidup itu baik ketika Anda bahagia, tetapi jauh lebih baik ketika orang lain bahagia karena kamu. Marilah kita semua ingat bahwa setiap perubahan warna daun itu indah, dan setiap situasi kehidupan yang berubah bermakna. Keduanya membutuhkan penglihatan yang sangat jelas. Mari kita lihat komplement, saudara ya. Jadi jangan mengomel atau mengeluh. Marilah kita mengingat bahwa nyeri atau pain adalah tanda bahwa kita hidup. Masalah adalah tanda bahwa kita kuat. Dan doa adalah tanda kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang menjawab kita. Jika kita dapat mengakui kebenaran ini dan mengkondisikan hati dan pikiran kita, maka hidup kita akan lebih bermakna, berbeda, dan berharga. Sebuah pesan yang sangat indah sekali, berbicara tentang mensyukuri hidup ini, berbagi, be generous pada hari-hari ini. Yang terakhir adalah kata yang pertama, kata inspiring. Ya, dari kata inspire, inspiring, inspiration. Doa saya buat kita sekalian, jadilah Anda keluarga-keluarga yang memberikan inspirasi bagi keluarga lain. Bagaimana anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan, digembalakan oleh Tuhan, yang adalah gembala yang baik, akan membuat hidup kita fruitful, berbuah, dan berdampak bagi sekeliling kita, lingkungan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, firman Tuhan selesai disampaikan. Kami berdoa untuk berkat-Mu dicurahkan. Biarlah mereka yang sedang bersedih, mereka dihiburkan. Mereka yang sedang berjuang, bergumul, mereka diberikan kekuatan. Mereka yang sedang dalam kehilangan, Tuhan yang memberikan jawaban. Dan kami ingat Tuhan, hidup ini adalah hidup yang bersyukur. Hidup ini adalah hidup yang menjadi generous di dalam perhatian, peduli, kasih, dan sebagainya. Biarlah ini menjadi berkat buat setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, saudara. Dan perjamuan kudus ini, sementara ini marilah kita menyiapkan alat-alat perjamuan kudus. Ada anggur sama ada biskuit. Bagi saudara yang mempunyai biskuit, menggunakan biskuit, saudara bisa pakai biskuit yang apapun. Bagi saudara yang tidak mempunyai anggur merah atau anggur, saudara bisa menggunakan jus. Habis sekalian ya. Kalau sudah semua bersiap, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya Engkau memberkati kami. Kami ingat bahwa kematian Yesus di kayu salib membuat kami hidup berkemenangan. Hidup kami berubah ketika Yesus masuk dalam hidup kami. Karena itu waktu kami mengambil perjamuan kudus, kami ingat pengorbanan-Mu di kayu salib sudah menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah siap, saya akan membacakan firman Tuhan, lalu kita mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kita, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang penuh dengan berkat? This is a cup of blessings. Di mana cawan ini ketika kita minum anggur ini yang pengorbanan Yesus, maka kita diubahkan dari kutuk menjadi berkat, dari kekurangan menjadi kelimpahan, dari susah menjadi senang, dari yang hidup kering menjadi segar. Kiranya Tuhan memberkati kami. Bukankah cawan ini penuh dengan berkat Tuhan? Marilah kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih untuk berkat atas kami. Dan biarlah Tuhan pesan-Mu buat kami sekalian. Engkau dipermuliakan dalam rumah tangga kami. Engkau dipermuliakan dalam keluarga kami. Dan keluarga-keluarga ini diberkati Tuhan. Di dalam kenormalan baru, terpujilah nama-Mu untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita tutup dengan doa berkat, ada pengumuman yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah minggu depan ibadah online New Wine International Church di YouTube channel ini, yaitu youtube.com/nwchurch jam 10 pagi. Selasa nanti tanggal 7 Juli akan ada di Instagram Live question and answer lebih dalam lagi bersama dengan Pastor Robert dan Lea Sutanto dan Pastor Christopher Tapihero tentang New Normal Family. Silahkan bertanya tentang relationship, tentang pertanyaan-pertanyaan dalam keluarga pada era New Normal ini jam 8 malam. Setiap hari Jumat jam 7.30 malam ada live worship at home bersama dengan Robert dan Lea Sutanto di Instagram @RobertLeaSutanto, Facebook dan youtube.com/RobertLeaSutanto. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat atas kami, terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan, terima kasih untuk perjamuan kudus yang sudah kami lakukan. Kiranya ini menjadi berkat yang besar buat hidup kami hari ini dan seterusnya. Mari kita mengangkat tangan kita, maka terimalah segala berkat yang Tuhan peruntukkan untuk kau terima dengan segala kelimpahannya. Kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di online permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua umat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu lagi. Happy Sunday.